Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liang Reini. NIM saya 1905 11 1054 dari kelas 19B mata kuliah Sejarah Asia Selatan dan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu berjudul Bangsa Prancis di India. Latar belakang masuknya bangsa barat di India. Maraknya perdagangan dunia yang banyak memberikan keuntungan dan adanya semacam kompetisi kekuatan antara negara-negara dari bangsa barat merupakan salah satu dari sekian banyak alasan bangsa barat melakukan kolonisasi dan penetrasi ke negara-negara di Asia, salah satunya di India. Pada tahun 1885, didirikanlah Indian National Congress, kemudian disebut dengan Kongres, dan All India Muslim League, selanjutnya disebut dengan Liga Muslim pada tahun 1906. Selanjutnya itu, masuknya pengaruh bangsa barat di India. Ada beberapa pengaruh masuknya bangsa barat di India, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh Portugis, yang kedua pengaruh Inggris, dan yang ketiga pengaruh Prancis. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengaruh Portugis, di mana orang-orang Eropa kini sudah sampai di India sesudah Iskandar Zulkarnain tahun 327 sejarah Masehi. Adalah Vasco dan Gama yang sampai Calicut pada tahun 1598. Perlayaran dari Eropa melalui Tanjung Pengharapan di ujung selatan Afrika sampai Zanzibar. Pada tahun 1600, Angkatan Laut Portugis yang kedua yang dikapali oleh Cabral sampai di Calicut dan mendirikan bandar serta benteng di sana. Ia terus mendapatkan perlawanan-perlawanan yang keras dari saudagar Arab dan Iran. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh Inggris. Masuknya Inggris ke India dikarenakan oleh suatu fakta yang dibuat oleh Ratu Elizabeth I yang awal mulanya mengadakan aktivitas Inggris India adalah dalam bidang perdagangan yang dilakukan oleh Badan Niaga sejak dibentuk pada tahun 1600 oleh para pedagang London, di mana Inggris juga telah berhasil mengusir Portugis dari anak benua India. Dan setelah itu, Inggris juga sukses menganalisa kekuatan Belanda di Sri Kala. Adapun kebijakan kolonial Inggris atas India yang dijajahin yang lain, didasarkan pada satu prinsip, yaitu terpeliharakannya hukum dan keterlibatannya status quo. Yang ketiga, pengaruh Prancis. Dalam abad ke-17, orang Prancis juga mendapatkan izin dari beberapa raja di pesisir India untuk membuka kantor dagang seperti di surat tahun 1664, Pending Harry 1673, Chan Raganer 1688. Mereka mempunyai kongsi dagang di India yang didirikan pada tahun 1604. Perang Inggris dengan Prancis di India 1745 sampai 1763. Hampir selama abad ke-18, perang antara Inggris dan Prancis di India tidak berputusan untuk berebut kekuasaan di negara ini, di mana terjadinya perang antara Prancis dan Inggris di Eropa menimbulkan perang yang dilakukan kedua belah pihak saja, semata-mata untuk mengusir pihak yang lemah dari negara itu. Selanjutnya yaitu, ada beberapa faktor yang mempermudah Inggris menguasai India. Yang pertama, satu peristiwa penting yang paling menentukan adalah Perang 7 Tahun 1756 sampai 1763 antara Inggris dan Prancis yang menjalar sampai ke Amerika dan India akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Yang kedua, hasil kemenangan Inggris memperkuat daerah jajahannya yang dipimpin oleh Robert Clive. Yang ketiga, di mana Robert Clive makin harum ketika ia berhasil mengatasi The Dragon of the Black Hole di India. Peristiwa itu terjadi karena Raja Benggala yang menyerang tentara Inggris di daerahnya, di mana
Dalam waktu 6 hari Inggris berhasil dikalahkan dan 140 orang tawanan disekap dalam satu kamar di penjara yang kecil. Selanjutnya itu dampak masuknya bangsa barat terhadap masyarakat Inggris. Dampak penjajahan Inggris atas masyarakat India dibedakan menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Dampak negatifnya, terjadinya suatu integrasi bagi masyarakat India dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Yang pertama saya akan membahas tentang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, seperti diungkap oleh Jawaharlal Nehru 1951, terjadilah eksploitasi besar-besaran atas kekayaan India yang dibawa Inggris, dan Inggris telah membantu mempercepat timbulnya revolusi industri. Sehingga pada akhirnya, di mana industri rakyat India kini menjadi hancur dan bidang pertaniannya rusak, sehingga sering timbul wabah kelaparan. Selama satu abad antara 1800 sampai 1900, sekitar 12,5 juta rakyat India telah tewas menjadi korban wabah kelaparan. Selanjutnya itu sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya terdapat upaya Inggris untuk menjadikan orang-orang India berperadaban barat atau Inggris. Kemudian praktik-praktik diskriminasi antara ras, kelas sosial yang berbeda diberlakukan oleh Inggris. Selanjutnya yaitu agama, di mana kebijakan kolonial Inggris bersifat netral, tetapi lebih mementingkan agama Kristen seperti nampak dari banyaknya minoritas Kristen yang beroperasi di India, antara lain yang berkedok menjelaskan lembaga pendidikan. Inggris terkadang ikut campur dalam soal agama, misalnya agama Hindu melarangkan upacara sakti, ikut terjunnya seorang istri dalam membakar jenazah suaminya, memperbolehkan janda menikah lagi, dan lainnya. Selanjutnya itu dampak positifnya. Sementara dampak positif penjajahan Inggris terhadap rakyat India adalah berupa warisan infrastruktur dan suprastruktur yang didapat dan dimanfaatkan dan dikembangkan oleh rakyat India sendiri, yaitu meliputi yang pertama bidang pendidikan, administrasi politik, yang kedua bidang sosial politik sampai ekonomi, yang ketiga bidang kebudayaan. Baiklah, saya akan membahas yang pertama bidang pendidikan administrasi politik. Bidang pendidikan, institusi pendidikan barat telah diperlakukan Inggris mulai dari tingkat dasar hingga universitas. Universitas yang pertama didirikan ialah Universitas Calcutta pada 1857, dan dalam jangka 30 tahun kemudian 4 universitas baru didirikan, yakni di Bombay, Madras, Lahore, dan Allahabad. Bidang administrasi politik Inggris di India adalah tatanan peraturan dan hukum, law and order, sistem pemerintah yang teratur dan rapi, adanya pemisahan kekuasaan eksklusif, legislatif, yudikatif, dan demokrasi liberal yang masih dipegang teguh oleh pemerintah India. Juga Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka hingga sekarang. Selanjutnya yang kedua yaitu bidang sosial ekonomi. Di dalam bidang sosial ekonomi misalnya berupa jalan kereta api, saluran irigasi sungai Indus dan Gangga, undang-undang pemburuan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bidang budaya. Dalam bidang budaya misalnya ada minat orang Inggris untuk memajukan literatur dan budaya India, diterjemahkan dalam karya sastra seperti Mahabharata dan Ramayana. Dalam tahun 1857 timbul pemberontakan kaum Sepoy, The Great Mutiny, yang oleh banyak pengamat disebut sebagai The First War of India Independence, perang kemerdekaan India yang pertama. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata yang kurang atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.